Saya yakin pemikiran ini sangat penting sekali bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, bahwa sebetulnya menjadi orang Kristen itu gampang, tapi menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan itu tidak gampang. Saya punya satu orang teman, dia mempunyai pelayanan penjara di Indonesia. Jadi ada salah satu penjara di Jakarta, jumlah inmates-nya, jumlah tahanannya itu kira-kira kalau tidak salah ada kurang lebih 400 orang. Orang Kristennya itu mayoritas, ya. Mayoritas orang yang ditahan itu adalah orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen itu memang ada di mana-mana, ya. Tetapi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, yang masuk surga itu kita harus ketahui, ya. Ya. Jadi yang pertama yang saya lihat, ya, menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan itu, yang pertama adalah jangan hanya kita pergi ke gereja. Orang Kristen kan ke gereja hari Minggu, ya. Entah Sunday School, entah ibadah tengah minggu, atau ibadah pada hari Minggu, ya. Tetapi jadilah gereja, ya. So don't just go to the church, but be the church, ya. Jadi hanya pergi ke gereja, hanya beribadah, tetapi tidak menjadi gereja Tuhan, hati kita, maka itu kita perlu pertanyakan dalam hidup kita, ya. Nah, kalau saudara tahu, di zaman waktu Yesus dalam dunia 3,5 tahun, ada banyak orang-orang Yahudi ke Bait Allah, tetapi mereka tidak semuanya menjadi Bait Allah, ya. Jadi Bait Allah itu gereja, ya. Akibatnya Bait Allah itu in trouble, ya. Dan Yesus marah pada waktu itu, lalu dia membersihkan Bait Allah tersebut, ya. Jadi ke gereja itu penting, adalah sebuah kewajiban, komitmen, sebuah keharusan. Tapi diri kita menjadi gereja itu jauh lebih penting. Kalau hati kita tidak menjadi gereja, berarti kita ke gereja hanya sekedar sebuah ritual saja. Oleh sebab itu orang Kristen pergi menyembah Tuhan, tapi di dalam hidupnya mesti ada penyembahan kepada Tuhan, ya. Nah, orang Yahudi ini begitu. Coba kita lihat Yohanes 2 ayat 19-21 yang dibilang, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem, dan dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Lalu Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja itu dibalikannya. Nah, ini dilakukan oleh Yesus bukan di pasar, bukan di tempat kriminal, tetapi di dalam bait Tuhan. Dia bukan hanya membalikan semua tempat Bait Allah dijadikan tempat berjual beli, tapi dia mengusir orang keluar dari Bait Allah. Ini sebuah pemandangan yang memang tidak gampang kadang-kadang kita terima. Kok masa Yesus mengusir orang dari Bait Allah? Ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen juga meninggalkan gereja. Dia meninggalkan gereja karena mungkin dia ada sesuatu masalah atau pergumulan di dalam gereja. Lalu seringkali dapat didengar, ya si pendeta itu usir saya dari gereja. Ya, jelas. Nah, ini konteks ini saudara lihat bahwa gereja sudah menjadi seperti pasar. Ya, di sini tidak seperti itu. Saudara di sini rapi sekali. Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu bahwa Tuhan menghendaki orang-orang Yahudi ini bukan hanya dia
ke bait Allah, tapi dia harus menjaga kesucian di dalam bait Allah. Kalau kesucian itu ada dalam hati orang Yahudi, niscaya gerejanya jadi kudus. Ya, kita lanjutkan. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya, take it, get out from here. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah sekarang mungkin ada bonusnya dikasih ke bait Allah itu. Dengan semua hasil penjualan itu ada bonus yang dikasih sama gereja, sama bait Allah. Tapi Yesus bilang, I don't need that. Saya nggak butuh ini. Saya nggak butuh ini. Dia bilang. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini satu statement yang luar biasa. Menunjukkan bahwa betapa Tuhan mengasihi gerejanya. Betapa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu Saudara di sini. Sampai dia melihat ada yang tidak beres di bait Allah itu, sampai hatinya sudah terbakar. Hangus itu kan sudah terbakar. Ya. Dan dia tidak ingin rumah Tuhan itu jadi seperti ini. Ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang dia, menangis karena tanda apa engkau bisa tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Jadi kamu punya apa di sini? Kau bisa melakukan seperti itu? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah sebetulnya Yesus itu menunjukkan kepada dirinya, sebetulnya bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Lihat yang maksudnya. Gereja itu identik dengan Tuhan Yesus. Equal dengan Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas. Yesus tidak mengatakan, ini gedung kamu robohkan. 3 hari aku akan membangun. Orang bilang, orang membangun ini 46 tahun. Nah sekarang kau hanya mau membangun dalam 3 hari. What is it? Tidak mungkin. Maksudnya, ini bait Allah ini itu saya. Kamu salibkan saya, nanti 3 hari lagi saya bangun. Artinya, bait Allah itu memang adalah diri Tuhan Yesus yang di dalamnya ada kuasa Allah yang luar biasa. Maka orang tidak boleh main-main dengan bait Allah. Tetapi yang dimaksudkannya bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah. So don't just go to the church, tapi be the church. Ini hal yang tidak gampang, saudara. Ya. Kita harus menjadi gereja di dalam hati ini. Gedung bagus, fasilitas oke. Tetapi apakah hatimu sebagai gereja itu juga bagus? Is it okay or not? Efesus 5:23 mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, kalau gitu Kristus ini adalah kepala gereja. Dia yang menyelamatkan tubuh. Siapa tubuh itu? Anda dan saya. Kalau Kristus itu kepala, kita ada tubuhnya, kepala yang menyelamatkan tubuh, bukan tubuh yang menyelamatkan kepala. Kalau begitu, kehadiran saudara di sini sangat indah sekali karena Kristus menyelamatkan kita sebagai tubuhnya. Nah, tubuh itu adalah gerejanya. Tubuh itu adalah gereja. Jadi kita ini adalah gereja. Kita ini adalah bagian dari Kristus. Kristus itu adalah bagian ada dalam hidup kita. Ya, ini indah sekali. Tadi yang mana gereja, yang mana kepala. Ya. Nah ini headless church. Nah ini salah satu tanda kalau gereja itu tidak bisa maju. Gereja itu kepalanya nggak ada. Betul. Kalau tubuh yang sehat, kita jadi gereja, jadi tubuh Kristus. Lalu ada kepala, ada Kristus. Jadi kalau di dalam gereja ada Kristus, gereja itu mesti bertumbuh. Nah sekarang bagaimana kalau gereja itu ada Kristus? Pasti saudara dan saya juga betul-betul menjadi gereja. Jadi kalau kepala itu, kalau Kristus itu ada dalam hati kita, kita secara rohani, kita akan bertumbuh.
Betul nggak? Makanya kalau gereja itu tidak ada kepala gereja, gereja nggak bisa tumbuh. Apapun keadaan gereja, bagus bagaimanapun gedungnya, kalau kepala gereja tidak ada, ya itu ya monster. Monster. Betul. Nah, ini penting sekali, kita teruskan. What is the church according to Jesus? Apa gereja menurut Yesus ini? Ini dalam Matius 19. Yesus bilang kepada Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sedangkan yang lain tidak mengerti, Elisa kali, atau satu nabi yang lain. Lalu Petrus bilang, engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus bilang begini, Petrus, bukan kamu yang mengetahui hal ini, tapi itu berasal dari Bapa di surga. Lalu Yesus lanjutkan, dan engkau Petrus, dan di atas batu karang ini, dia tunjuk ke dirinya, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Berarti yang pertama, gereja menurut Yesus itu adalah gereja yang punya foundation. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi gereja itu mesti punya foundation. Itu gereja. Foundationnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Foundation itu adalah kebenaran Kristus yang kekal. Kebenaran Kristus itu adalah dia mati dan bangkit bagi orang berdosa. Kalau dia mati dan bangkit bagi orang berdosa, orang-orang berdosa datang kepada Yesus, dia bertobat dan diselamatkan. Nah, itulah gereja. Itulah gereja. Jadi ada foundationnya. Itu sebab yang disebut gereja adalah sekumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi dia dari kegelapan bukan gereja, jadi gereja. Jadi sebetulnya gereja yang benar itu adalah terdiri dari orang-orang yang sudah bertobat dan sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah mengalami karya Yesus di kayu salib dan kuasa kebangkitan dalam hidupnya. Itu yang disebut tubuh Kristus. Kalau tidak terjadi seperti itu bukan tubuh Kristus. Makanya dia tidak bertumbuh. Jelas kan? Yang bisa bertumbuh itu sebetulnya tubuh Kristus. Yang bisa bertumbuh itu adalah orang yang sudah mengalami kasih Yesus, kematian dan kebangkitannya. Dia baru bisa bertumbuh. Jadi gereja menurut Yesus itu adalah gereja yang punya fondasi. Saudara punya fondasi nggak? Apa fondasi Anda? Kristus telah mati dan bangkit untuk saudara, dan saudara sudah hidup dalam Kristus, sudah bertobat dan sudah lahir kembali. Kemudian yang kedua, lalu Yesus lanjutkan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Tetapi yang pertama tadi, yang saya lupa menyebutkan, dia bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku, untuk jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja yang punya fondasi, alam maut itu tidak bisa menguasainya. Jadi ini luar biasanya. Alam maut itu apa? Tantangan, badai, penganiayaan. Itu tidak bisa menguasai atau menghancurkan anak-anak Tuhan. Ngerti nggak? Kalau gereja itu ada fondasi. Karena Yesus hanya bertindak berdasarkan fondasi. Kalau fondasinya tidak ada, fondasinya weak, maka alam maut bisa datang. Alam maut, tantangan, badai. Gitu. Ya. Kemudian Yesus bilang lagi, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. To you have been given the key to the kingdom of God. Wih, luar biasa ya. Jadi kepada gereja itu diberikan semacam kunci kerajaan surga. Ya. Untuk membuka pintu kerajaan surga itu ada di gereja, ada di fondasi itu. Sehingga ada orang-orang dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga karena ada kuncinya. Nanti saya jelaskan sedikit lagi. Yang ketiga ada komitmen, yaitu discipleship. Ada pemuridan. Semua orang percaya anak Tuhan di dalam gereja adalah murid Yesus. Ya, orang-orang yang belajar terus dari Yesus. Orang belajar terus dari Yesus. Tidak ada orang yang paling tahu, nggak ada.
Semua adalah discipleship. Jadi lebih mudah ke gereja daripada menjadi gereja. Nah sekarang kita lihat. Oh, nanti kita akan ke situ ya. Ini agak turun. Sekarang, gereja itu adalah mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Kalau gereja di seluruh dunia itu disebut gereja universal. Dan semuanya itu, gereja Tuhan itu adalah mempelai perempuan. Satu kali dia akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Kalau mempelai perempuan mau ketemu mempelai laki-laki, masa pakaiannya sembarangan. Ya kan? Mempelai perempuan itu pasti dikasih make up yang cantik, pakai selancar aja, pakai selayar, bajunya putih, pokoknya bersih, penampilan bagus, baru ketemu mempelai laki-laki. Mana ada mempelai perempuan pakai daster lalu pakai sandal jepit tungguin mempelai laki-lakinya. Ya malulah begitu mempelai laki ketemu, kamu memalukan ya sudah, nggak jadi nikah. Betul nggak? Mempelai perempuan itu adalah gereja, adalah saudara dan saya yang kelak akan berjumpa dengan mempelai laki-laki, dan hidup saudara itu mesti beres baru bisa diterima oleh mempelai laki-laki. Kan terbalik dalam dunia ini. Yang terbalik ini di dunia ini adalah mempelai laki-laki ingin supaya diterima oleh mempelai perempuan. Betul nggak? Kalau Tuhan lain, mempelai perempuan itu mesti berkenan supaya dia diterima oleh mempelai laki-laki. Ya, itu sebabnya kita harus jadi gereja. Yang disebut gereja itu adalah mempelai perempuan. Nah, kita harus mengubur semua dosa, sifat-sifat dosa kita, dan jangan bawa masuk ke gereja. Sebetulnya itulah namanya orang Kristen. Ya kan? Maksudnya semua dosa itu jangan dibawa masuk ke gereja, tapi dikubur. Sehingga sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, berarti dosanya dikubur. Makanya begitu masuk ke gereja beribadah, dosanya sudah ditinggal di luar. Memang ada orang masuk dalam gereja itu bertobatnya waktu dia pergi ke gereja. Memang betul. Tetapi itu tetap sudah dia terima Tuhan, dosanya itu tidak boleh lagi dibawa masuk ke dalam gereja. Kalau dosanya dibawa masuk ke dalam gereja, gerejanya kacau. Gerejanya bakal jadi kacau. A church is a hospital for sinners. Nah, ini lain lagi. Not a club for saints. Jadi gereja itu memang tempat di mana orang mencari Tuhan, di mana orang menemukan Kristus, menemukan transformasi, sehingga dia dikuduskan, dibaharui, dan yang jahat itu tinggalkan dirinya. Jadi ada di luar gereja. Sebab itu gereja bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Nah kalau gerejanya gelap, bagaimana dia bisa menjadi terang? Sebenarnya banyak gereja kegelapan itu masuk ke dalamnya. Harusnya gereja itu menjadi terang di tengah-tengah dunia, sehingga dunia yang gelap itu bisa menikmati terang, bisa melihat terang itu. Tapi kalau gerejanya gelap, bagaimana dia bisa menjadi terang? Itu sebabnya gereja itu menjadi hospital, supaya kita diperbaiki juga oleh Tuhan dan kita menjadi terang di tengah-tengah dunia. The church according to Paul. Menurut Paulus, gereja itu adalah tempat diamnya Roh Kudus. Hati kita adalah gereja di mana Roh Kudus itu diam. Itu gereja. Nah, kalau ada Roh Tuhan, bagaimana dalam hatimu? Nah, itu tentu akan mempengaruhi hidup saudara dan sehari-hari hidup saudara, karakter saudara seluruhnya akan dipengaruhi karena ada Holy Spirit. Jemaat adalah tubuhnya. The church is his body, his fullness. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Jadi yang disebut gereja itu tidak main-main. Gereja itu adalah kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wah, gereja itu. Gereja itu identik dengan Tuhan. Secara rohani maksud saya, bukan gedungnya.
Jadi Yesus bilang, bait Allah itu tubuh saya. Kamu hancurkan saya 3 hari bangkit. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu identik dengan Kristus itu sendiri. Mother Teresa pernah mendapatkan hadiah Nobel Peace Prize, tapi untuk melayani orang miskin di Calcutta. Ya. Waktu dia dapat Nobel Peace Prize itu, lalu dia bilang, I received this prize as a representative of the poor. Saya terima hadiah Nobel ini adalah sebagai wakil dari orang-orang miskin. Jadi dia menempatkan dirinya identik dengan orang miskin. Dia dapat prize itu karena orang miskin. Bukan karena siapa dia. Bukan karena dia Mother Teresa, kerjanya berat melayani orang miskin. Tetapi dia mendapatkan hadiah ini adalah mewakili orang-orang miskin yang tidak bisa datang pada waktu itu menerima hadiah Nobel. Nah, Yesus itu mewakili kita kepada Bapa di surga. Dia itu mewakili kita. Jelas ini. Dan itu sebabnya kita ini adalah kepenuhan Yesus. Masa kalau sebagai kepenuhan Yesus kita mau sembarangan? Tak mungkin, pasti kita akan menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. The church according to Jacob. Anda ingat kan waktu Yakub mimpi, lalu dia melihat dari bumi sampai ke surga itu didirikan sebuah tangga. Di atasnya turun naik malaikat-malaikat itu turun naik. Lalu Yesus pernah bilang dengan Nathanael, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat itu akan turun naik ke atas anak manusia. Hebat ya. Coba renungan ayat itu. Apa maksudnya? Habis itu Yakub mendirikan tempat penyembahan di situ. Dia bilang, ini adalah Bethel. Ini rumah Tuhan, karena saya tidak tahu tempat tidur saya ini adalah rumah Tuhan. Jadi dia berjanji, maka setiap saya mendapatkan berkat akan kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan di atas mezbah. Itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya perpuluhan, tapi penyembahan kepada Tuhan. Ya, jangan salah. Jangan samakan dengan nilai uang persembahan kita dengan penyembahan. Maksud Yakub itu penyembahan kepada Tuhan. Terus apa maksudnya bait Allah itu? Coba lihat. Bait Allah itu the house of God, the gate of heaven, the fellowship with God. Jadi gereja itu adalah the gate of heaven, pintu surga atau pintu untuk masuk surga, itu gereja. Gereja ini sebetulnya sangat mulia dan sangat agung sekali, saudara. Anda di gereja ini tidak main-main. Ini adalah the gate of heaven. Di mana gereja-gereja Tuhan hadir dalam dunia ini, itu adalah the gate of heaven. Yang aku bilang, gak aku sadari, ini adalah pintu gerbang surga. Anda bisa mengerti ya? Gereja itu mulia sekali. Seringkali gereja itu sendiri yang menutup pintu gerbang surga itu. Orang-orangnya yang menutup pintu gerbang surga. Kalau tidak jadi gereja, kalau hati kita ini tidak jadi gereja Tuhan, kita datang ke gereja, kita bisa menutup pintu surga bagi orang lain yang akan masuk.
Sebab itu berbahagialah orang-orang yang melayani Tuhan, karena dia mempersiapkan orang-orang itu untuk masuk ke dalam pintu gerbang surga ini. Karena untuk masuk pintu gerbang surga, masuk ke surga ini kan tidak sembarangan orang. Semuanya harus melalui sebuah proses, melalui Kristus, baru dia bisa masuk. Saudara lah yang mempersiapkan orang-orang itu supaya dia masuk ke dalam, bisa melewati the gate of heaven itu masuk surga. Jadi gereja itu makanya disebut gereja adalah manifestasi daripada kerajaan Allah dalam dunia ini. Itu adalah manifestasi kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, lawan dari gereja, lawan dari Betel itu Babel. Bukan Bangka Belitung ya. Ini Babel. Ini lawan dari gereja, Betel itu Babel. Babel itu sebetulnya the gate of God. Tetapi zaman dulu, karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, the gate of God menjadi the house of pride. Makanya didirikan sebuah menara sampai ke langit. Seharusnya itu untuk mencapai the gate of God, tapi kan nggak nyampe, ya kan? Akhirnya jadilah the house of the gate of pride, karena mereka menyombongkan diri. Akhirnya the gate of God itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, gereja itu begitu. Gereja tidak boleh menjadi the gate of pride. Kalau jadi the gate of pride, Tuhan bisa hancurkan. Karena gereja itu bukan hanya gedungnya dilihat, tetapi hatinya. Orang punya gedung bagus bagaimanapun, kalau hatinya tidak jadi gereja itu hancur juga. Akhirnya Tuhan menghancurkan Babel, akhirnya menjadi kacau. Bagaimana kita pribadi menjadi gereja Tuhan? Saya ulangi lagi, kita percaya dan menerima Yesus di dalam hati kita. Yang kedua, kita sadar akan dosa-dosa kita, dan kita bertobat. Termasuk dosa apa? Suka tersinggung. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang Tuhan tidak bisa touch. Ada dosa-dosa kesayangan, ada dosa-dosa orang yang tidak bisa di-touch, untouchable. Itu mesti bertobat. Yang ketiga, berjalan dalam jalan Tuhan. Jadi percaya, bertobat, dan berjalan bersama Tuhan. Jadikan gereja sebagai bagian dari hidupmu, seperti kita menjadikan pekerjaan kita sebagai bagian dari hidup kita. Betul nggak? Kita bekerja di kantor, entah kita apapun, kita bisnis, pokoknya profesi apapun, kita akan selalu mempertahankan profesi kita. Karena itu adalah bagian dari hidup kita, betul nggak? Gereja itu harus dijadikan itu bagian dari hidup kita, maka kita mati-matian, kita berjuang, kita mempertahankan ini rumah Tuhan, kita kelola dengan baik. Karena gereja itu jadi bagian dari hidup kita. Jadi gereja itu bukan milik pendeta, bukan milik siapa-siapa, bukan milik si anu persembahannya banyak, si anu karena lebih berjasa karena sudah terlalu lama di gereja, dialah pendiri, dialah jemaat ulama. Bukan, gereja itu bukan milik orang itu, tapi gereja itu adalah milik semua umat yang ada di sini. Maka itu kan ada sense belonging. Makanya di Kisah Para Rasul pasal 2, segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik bersama. Itu maksudnya punya sense of belonging. Di dalam gereja ini, saudara semua yang memiliki ini ada sense of belonging. Itu gereja menjadi bagian dari hidup. Sehingga kita mengelola, mengusahakan, kita mati-matian, kita membangun gereja ini. Itu maksudnya. Gereja, jadikan gereja sebagai bagian dari hidupmu. Nah, kalau gereja itu tidak menjadi bagian dari hidupmu, apa yang terjadi? Kemungkinan besar Anda bukan gereja. Anda datang ke gereja, Anda tidak jadi gereja. Anda akan semaunya, sudahlah, saya nggak suka gereja yang saya pindah. Karena gereja itu bukan bagian dari hidupnya, karena hidupnya bukan gereja.
Dia hanya datang ke gereja, tapi hidupnya bukan gereja. Minggu depan saya nggak datang ke situ. Saya mau coba-coba jalan-jalan ke gereja di sana lagi. Karena hidupnya bukan gereja, jadi sudah situ saya nggak celok, dia pergi lagi ke sana. Terus karena dia bukan gereja, dia adalah pengunjung gereja atau dengan kata lain burung gereja. Hanya mengotori gereja. Tidak beribadah dan bersekutu dengan teratur. Nah, bergaul dengan sesama yang hidupnya memuliakan Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, jadi kesimpulan di sini adalah don't just go to this church, but be the church. Jadi gereja. Jadi gereja pulang dari sini, gereja dibawa pulang ke rumah, boleh nggak? Oh jangan dong, kalau gereja banyak masalah nanti saya di gereja suami istri bertengkar gara-gara gereja. Itu juga ada. Anak-anak jadi korban karena apa? Karena masalah gereja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya gereja yang kudus itu dibawa akhirnya rumah tangga jadi gereja. Rumah tangga itu jadi gereja kecil lah, gitu. Gereja kecil di mana Tuhan hadir luar biasa. Yang kedua, bagaimana menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita kuat karena kita bersatu. Dan kita bersatu karena kita kuat. Lupakan Jokowi dulu ya. Lupakan Jokowi. Jadi saya renung-renungkan, benar juga. Kita ini bisa kuat. Gereja itu bisa kuat karena jemaahnya bersatu. Wah, bicara soal bersatu itu hanya seringkali lip service, karena itu memang tidak gampang. Untuk bersatu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau kita bisa bersatu, berarti kita itu memang orang Kristen yang dewasa, yang kuat. Tapi kalau kita tidak bisa bersatu, kita adalah orang Kristen lemah. Memang ada orang bilang enggak begitu. Kita bisa kuat karena kita lemah, kita bersatu. Oke. Karena kita lemah, maka kita bersatu. Waktu kita bersatu, kita menjadi kuat. Kita bersatu apa? Kita harus bersatu dalam Kristus tentu. Ya kan? Kita kuat karena kita bersatu. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dua orang itu kalau tidak bersatu, dia hanya bisa bertahan, tapi nggak bisa lama. Tapi tali itu walaupun dia halus, kalau dia 3 lembar itu jadi satu, untuk memutuskannya tuh tangan kita bisa luka. Coba benang jahit. Kalau benang jahit itu kan kita keluarkan dari gelundungan itu 1 lembar aja, kan gampang kita putuskan. Coba kalau ada 3 lembar benang itu, kita jadikan 1, kita lilit-lilitin itu, lalu saudara coba putuskan. Tangannya luka. Karena kalau 3 sudah dililitkan jadi 1, begitu. Memang akhirnya putus juga, tapi tangan kita sakit. Jadi 3 lembar tali walaupun dia halus, kalau dia bersatu, itu menjadi kuat. Kita lemah-lemah semua, tetapi kalau bersatu kita kuat. Tapi kalau kita kuat semua, tapi kita masing-masing kita kuat, itu tidak kuat. Akibatnya kita begini, karena semuanya kuat. Tidak ada yang mau mengaku lemah. Kalau semuanya kuat, tapi kuatnya satu-satu, tidak ada yang mengatakan saya lemah. Akibatnya yang kuat sama kuat jadi begini, betul kan? Yang kuat sama kuat jadi begini. Coba kalau semuanya mengatakan bahwa saya membutuhkan sesama saya, berarti saya lemah. Maka semuanya saling membutuhkan, waktu disatukan, jadi dia yang lemah itu kan tidak begini. Yang lemah itu tidak bisa begini. Yang bisa begini itu karena dia kuat. Kan pertandingan semuanya dipilih untuk bertanding karena dia kuat. Bertinju itu aja dipilih karena dia kuat. Karena dia kuat maka dia bertinju. Di gereja juga begitu. Kalau sudah kuat semua, ujungnya kalau dia tidak bersatu, dia bertinju satu sama lain.
Kita kuat bukan karena kita bertiga, atau berlima, atau bersepuluh, atau berseribu. Kita kuat karena kita bersatu. Bukan bertiga. Bukan bertiga kita kuat. Kita bersatu. Bukan berseratus, tapi bersatu. Bukan berseribu yang kuat. Yang bersatu yang kuat. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2-7. Anda sudah tahu ceritanya, orang Israel sangat menderita sekali oleh musuhnya orang Midian. Orang Midian itu jumlahnya seperti belalang, jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Tak terhitung banyaknya, uncountable, itu orang Midian. Ya, orang Israel itu menderita sekali. Setiap kali panen semuanya habis, kayak ada belalang traktor yang lewat, habis dia punya hasil panen. Orang Israel menderita sekali. Akhirnya Gideon dipilih untuk menjadi pemimpin untuk mengalahkan orang Midian. Lalu sesudah melewati beberapa tanda permintaan Gideon, Tuhan kasih saya tanda dulu. Karena musuhnya berat, maka dia minta tanda. Kalau musuhnya berat, mana dia minta tanda? Betul kan? Karena musuhnya berat, dia minta tanda. Begitu dikumpulkan orang, 30.000 orang maju. Banyak 30.000 orang. Tapi 30.000 orang mau melawan yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut yang uncountable itu juga tidak bisa menang 30.000 orang. Tetapi Gideon sudah merasa ada confidence sedikit kan. 30.000 orang menyerahkan diri. Ayo, siapa yang mau ikut perang? Ayo semuanya maju. 30.000 orang. Tuhan lihat, waduh, 30.000 orang. Tuhan bilang, kebanyakan ini. Harusnya dia bilang, dikit amat. Kan Tuhan yang melihat. Betul kan? Betul kan? Oke, sekarang saya kasih contoh. Ada satu bapak lah, ini biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah seperti itu. Satu bapak. Dia ini badannya besar, dia kuat, perutnya juga besar. Sekali dia makan itu, kalau dia makan 5 piring, dia beresin. Masih lapar, 10 piring habis. Terus kemudian ada temennya juga kuat makan, tapi makannya cuma 3 piring. Terus yang paling kuat makan ini, dia lihat 3 piring banyak apa sedikit? Sedikit, karena dia biasa makan 10 piring, dia makan 3 piring, dia bilang, lemah sekali kamu. Kamu nggak ada appetite, makan cuma 3 piring. Ngerti nggak? Nah, Tuhan melihat 30.000 orang tuh banyak nggak? Ya sedikit. Nah, kalau saudara kasih $1 trillion di gereja ini, bagi Tuhan itu banyak atau sedikit? Sedikit, karena apa? Karena Tuhan itu maha kaya. Betul nggak? Nah, sekarang waktu Gideon bawa 30.000 orang, dia bilang, Gideon, banyak amat 30.000 orang. Lihat nggak? Ini Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begitu? Nanti coba kita lihat. Dia bilang, panggil 30.000 orang. Coba tanya, siapa yang takut dan gentar? Siapa yang takut dan gentar? Lalu rindu istri, suami, anak-anak, pulang. Langsung ada kesempatan kan? Ada kesempatan untuk mundur semua, tinggal 10.000. Tuhan bilang 10.000. Aduh, Gideon, masih kebanyakan. So aneh, kan Tuhan itu maha besar, tapi dia lihat 10.000 itu dia bilang masih terlalu banyak. Lalu dicoba lagi, tinggal 300 orang. 300 orang. Nah, dia bilang, dengan 300 orang ini, engkau akan mengalahkan bangsa Midian. Ngerti gak? Nah sekarang, Tuhan melihat 30.000 orang itu terlalu banyak, oleh karena 30.000 orang itu kalau tidak bersatu, yang sana takut, yang sana pikirin pulang, yang satu pikirin anak, yang satu pikirin istri, suami, kacau. Tentara begitu maju perang sama-sama, yang satu ingat istrinya, dia mundur, dia tinggalkan senjata, dia lari. Nah, Gideon tinggal sendirian, lebih celaka. 10.000 orang masih perang. Tuhan pakai 300. Maksudnya Tuhan itu sebetulnya dibilang, saya ini mau perang melawan Midian. If I don't actually need you, dia bilang begitu sebenarnya halusnya. Tapi karena Tuhan memang mau memakai umat Israel untuk melawan musuh, kalau Tuhan turun tangan saja, I actually don't need you. Tuhan yang terlalu besar melawan orang Midian itu
seperti raksasa dengan semut yang kecil gitu. Jadi makanya Tuhan pakai umat Israel karena Tuhan itu terlalu besar untuk melawan mereka. Ngerti nggak? Itu terlalu besar untuk melawan dia, maka dia suruh maju. Yang kecil-kecil ini dia suruh maju. Tetapi yang kecil ini, dia pakai yang kecil ini supaya orang Israel itu tahu yang berperang itu saya, bukan kamu. Makanya saya nggak butuh 300 orang. Saya tidak butuh orang. I don't need you, even I don't ever need you. I can do myself. Saya bisa perang sendiri, saya nggak butuh kamu. Nah, ini dilakukannya oleh karena Tuhan ingin menyatakan bahwa orang Israel butuh saya. Tuhan bilang, umatku, kamu ini butuh saya, bukan butuh manusia. Kamu butuh saya. Lihat waktu tabut perjanjian Allah dibawa masuk ke dalam kuil Dagon. Dia butuh bantuan nggak? Hanya tabut Allah dulu begitu. Ini dewa-dewa Baal itu semua terpelanting di depannya, lehernya sampai putus. Nggak ada perlawanan. Betul nggak? I don't need you. I can take care myself. Ngerti nggak? Tapi ini dilakukan oleh Tuhan supaya dia ingin menyatakan kemuliaannya. Jadi bukan banyak yang menentukan. Bukan banyak yang menentukan, tapi bersatu yang menentukan. Bukan banyak yang menentukan, tapi kuasa Allah yang menentukan. Bukan banyak, bukan kita siapa-siapa, bukan banyaknya apa yang kau kasih. Bukan itu yang menentukan, itu adalah Tuhan. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus tahu yang menentukan kemenangan itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan tetap pakai kita. Tuhan pakai kita bersatu. 300 orang ini saya percaya bisa bersatu. Bersatu taat sama Gideon. Jumlah tidak menentukan kemenangan, tetapi kehadiran Tuhan yang memberi kemenangan. Kebersatuan yang memberikan kemenangan. Matius 18:10. Sebab di mana ada 200 atau 300, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Tuhan happy nggak dengan banyak orang? Lalu Tuhan itu mau hadir. Kalau kayak kita kan begitu kan. Kita, aku ada ulang tahun ini. Ulang tahun ke-50. Mau bikin acara besar. 50 anniversary. Ya kan? 50 anniversary. Ulang tahun pernikahan emas. Di mana Anda punya gengsi? Gengsi Anda terletak kalau banyak tamu yang hadir. Betul kan? Semua orang diundang. Tapi kalau yang hadir sedikit, Anda akan mungkin merasa minder dan malu. Kok di anniversary saya ke-50 tidak ada orang hadir? Yes. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak bilang, sebab di mana ada 2.000 atau 3.000 orang berkumpul dalam namaku, maka aku bangga. 3.000 orang, aku bangga. Maka karena 3.000 orang datang, banggalah aku. Maka aku mau hadir di tengah-tengah kamu. No, Tuhan tidak lihat jumlah. Tuhan tidak lihat jumlah. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah prinsip yang kita harus tahu betul-betul tentang gereja. Jumlah tidak menentukan bahwa Anda itu baik. Jumlah itu tidak menentukan bahwa Anda itu adalah orang gereja itu bertumbuh luar biasa. Untuk GKIM jemaahnya sudah lihat kursinya sampai tambah lagi. Sahabat sekarang bangun lagi, bikin balkon. Tuhan tidak bangga dengan banyaknya orang seperti itu. Dia bilang, kalau ada 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama. Nah persoalannya, karena yang dilihat di sini ada the unity-nya. Bagi Tuhan itu ya, adalah sebuah misteri yang kita tidak bisa pahami. We cannot understand him. Ini adalah sebuah misteri. Tapi puji Tuhan, dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dengan 3 orang aja dia bisa bikin pontang-panting musuhnya. He doesn't need 1,000. He doesn't need 30,000.
Sebab itu kalau kita berkumpul dan bersekutu, dan bukan berkumpul dan menggosip. Lawan dari bersatu adalah memecah belah. Nah ini hati-hati. Kalau lawan dari bersatu adalah memecah belah. Jadi kita konteks tentang persatuan. Bagaimana caranya Belanda menguasai negara Indonesia di zaman kolonial? Dengan mempraktekkan politik memecah belah. Divide and impera. To divide and to rule. Dia nggak bisa rule kalau dia tidak membuat divide. Itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan itu to divide you. After he can divide you and he rule you. Nah, ini pekerjaan. Jadi kita berhati-hati karena musuh dari persatuan adalah memecah belah. Ya. Selagi Lucifer jatuh, ia membawa sepertiga dari malaikat Allah. Lucifer itu memecah belah di sorga. Bukan hanya meninggikan dia, tapi dia memecah belah. Oh, sepertiga dia bawa pergi, berarti tinggal 2/3. Nah, kalau jumlah malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, sepertiga dari berlaksa-laksa, ya sepertiga berlaksa-laksa. Yang disebut berlaksa-laksa itu uncountable. Hanya Tuhan yang bisa hitung. Tuhan yang bisa tahu jumlah malaikat itu. Kalau Alkitab mengatakan malaikat Tuhan itu diciptakan jumlahnya berlaksa-laksa, yang ngomongnya siapa? Siapa yang ngomong itu? Masa Yohanes, Rasul Yohanes? Masa Rasul Yohanes kira-kira Tuhan menciptakan malaikat di surga jumlahnya berlaksa-laksa? Enggak. Tuhan yang bicara sama Yohanes. Saya punya malaikat itu di sorga, jumlahnya untuk kamu tidak terhitung. Maka dia menulis berlaksa-laksa. Sepertiga dari berlaksa-laksa. Banyak nggak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dia bisa setan itu sepertiga yang ikut Lucifer, dia bisa menyesatkan berapa miliar jumlah manusia itu. Makanya jumlahnya itu banyak. Oleh sebab itu musuh orang Kristen, musuh rohani orang Kristen itu memang itu sangat kuat. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kebenaran. Oleh sebab itu bagaimana menjaga persatuan yang kedua? Berdoa selalu untuk persatuan. Harus doakan. Karena kita tidak bisa mempersatukan jemaat. Saya pimpin jemaat 7,5 tahun. Udah doanya sudah tidak pernah miss. Never miss. Tidak pernah miss a day mendoakan jemaat. Itu pecah gerejanya. Jadi mendoakan persatuan, waktu doa persatuan diangkat, di situ roh pemecah juga mulai sudah beroperasi. Anak Tuhan yang cinta persatuan selalu berdoa untuk persatuan, walaupun persatuan itu sulit dicapai. Milikilah ide-ide yang rohani dan menggunakannya untuk persatuan. Anda nih, saya punya ide rohani. Anda harus gunakan itu untuk mempersatukan jemaat. Ada orang, saya punya program ide rohani, saya mampu. Tapi waktu diterapkan program itu, dia memecah belah. Bukan itu. Anda hebat, Anda bisa, Anda punya segala, tapi Anda harus menggunakan itu untuk mempersatukan umat. Ini baru begini. Layanilah Tuhan dengan segenap kekuatan, kemampuan, keahlianmu, tetapi gunakan untuk mempersatukan. Everything you do, kamu pintar, lebih pintar dari siapapun, lebih pintar dari pendeta, you name it, doesn't matter. Tapi tetap menggunakan semua kemampuanmu untuk mempersatukan. Nah, ini yang kelemahan banyak orang Kristen tidak bisa buat. Kalau sudah dia mampu, dia lebih pintar, dia begitu dia terapkan dia punya kemampuan dalam pelayanan, dia bukan mempersatukan, tapi mulai pecah belah. Bukan itu maksudnya. Lihat Mother Teresa bilang, I can do things you cannot. You can do things I cannot. But when together we can do it together, we can do a great things. Ya, betul ya. Saya bisa kerjakan sesuatu yang Anda tidak bisa kerjakan. Tapi Anda di sini bisa melakukan banyak hal yang saya tidak bisa kerjakan. Tapi kalau kita together, kita akan melakukan pekerjaan yang besar. Memang betul.
Nah, pertanyaan adalah, kalau you can do things that other cannot, apakah kamu mau bisa bekerja sama dengan orang yang I cannot, tapi yang you sendiri, you cannot do what I did? If you want to go quickly, you go alone, betul nggak? Dia mau naik gunung, gunungnya sangat tinggi sekali. Kalau kamu mau cepat, kamu pergi sendiri. Kamu cepat, kamu lari sampai ke baru 24, masih seperempat lagi, Anda sudah KO karena perginya sendirian. If you want to go far, you have to go together, betul kan? Kalau go together itu gunung yang sangat tinggi pergi sama-sama. Sudah capek yang lain juga, ayo terus, dari bisa sampai ke puncak. Coba kalau sendirian, memang nomor 1 perginya, tapi begitu sampai di tengah jalan, kayak langsung gelap, tidak ada orang encourage, tidak ada orang kasih minum air, ya tidak ada, karena you do it by yourself. Makanya banyak orang kecapean karena you do yourself. Memang pertama kali if you do yourself, mampu, duit ada, semua ada, gua bisa. Tapi nanti kecapean. Betul kan, kecapean. Tapi kalau sama-sama, waktu begitu lagi kecapean, lagi kehausan, ini air minum. Ayo, ini sedikit lagi dah. Kenapa kaki kamu keseleo? Ya, gua urutin sedikit dah. Itu urut, ayo jalan lagi. Kalau kita sama-sama, maka kita bisa sampai ke tempat tujuan. Kalau sendirian, you cannot. Unity to be real must survive the severe strain without breaking. Jadi kebersatuan itu baru nyata kalau dia menghadapi tantangan. Baru terbukti. Waktu bersatu itu baru terbukti kalau dia menghadapi tantangan. Kalau dia tidak menghadapi tantangan, belum real itu kebersatuannya. Kebersatuan membawa berkat. Mazmur 33 ayat 1. Ya. Nah, yang terakhir. Ini saya lompatin saja ya, karena sudah cukup panjang ya. Saya lompatin saja. Jadilah penyelesai masalah dan bukan pembuat masalah. Ya, ini untuk menjadi orang Kristen berkenan pada Tuhan itu harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah, bukan pembuat masalah. Ya. Dalam kehidupan orang ada 3 macam. Satu, pembuat masalah, disebut troublemaker. Dia lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Yang lupa, Tuhan tetap mengasihi. Yang kedua, pemecah belah, pemecah masalah, trouble solver. Wah, dia ini penyelesai masalah. Yang ketiga, pengaduk masalah, trouble raiser. Ini yang berbahaya juga. Masalahnya kecil jadi besar karena dia aduk. Betul kan? Yang pertama kali itu dia ada tuh, dia lagi. Jadi orang Kristen itu maksudnya harus jadi penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan adalah the real problem. Sedangkan yang bukan real problem itu susah diselesaikan karena dia akan muncul terus. Tapi kalau betul-betul masalah, dia begitu selesai, dia tidak muncul lagi. Ya. Nomor 1, nomor 3 ini adalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena troublemaker dan trouble raiser. Jadi ditendangnya sampai dia keluar. Benar, get out of here. Get out, troublemaker. Ya. Terakhir. Tuhan menghendaki kita. Oke, saya lompat ke 5 aja. Ya. Kerjakanlah segala sesuatu selagi ada kesempatan. Mungkin nanti tidak ada lagi kesempatan. Betul? Pernah dengar cerita tentang Billy Graham dan John F. Kennedy? Ya, pernah pasti. Jadi pada suatu kali Billy Graham diundang oleh John F. Kennedy untuk menghadiri National Prayer Breakfast di White House. Jadi Billy Graham ini lagi flu berat, lagi sakit berat, bukan Ebola. Jadi dia sebetulnya tidak bisa datang ke White House untuk berkhotbah di National Prayer Breakfast. Dia kayaknya tidak bisa datang. Akhirnya dia pikir, saya kan sudah diminta, masa saya tidak datang? Banyak pembesar yang mau mendengarkan firman. Jadi dia paksa datang.
Wah, sampai jalan sudah tidak mampu, dia paksa-paksa, akhirnya tibalah dia berkhotbah juga. Begitu turun dari khotbah itu, mungkin rasanya sudah mau pingsan karena lagi flu-nya very heavy. Dia duduk, dia turun dari mimbar itu. Datanglah John F. Kennedy waktu itu jadi presiden, terpilih jadi presiden. Dia salam Billy Graham, Mr. Graham, would you come to my office after this? I want to talk to you. Jadi rupanya dia kepengen Billy Graham itu sesudah acara prayer breakfast selesai diminta untuk datang ke kantornya karena dia ingin bicara. Waduh, Billy Graham bilang, wah ini saya sebetulnya mau, tapi saya keadaan I'm very sick. Saya tidak mau membagikan flu-nya ke White House. Dia bilang, itu kan dia nggak mau membagikan flu-nya ke White House. Oke deh, kalau gitu kita let us choose another time. Let us choose another time. Okay, thank you Mr. Graham. We'll choose another time. 3 minggu sesudahnya John F. Kennedy ditembak, mati. Lalu Billy Graham agak menyesal. Saya pikir kalau dia datang waktu itu dia bisa layani Bapak Presiden ini, ceritanya mungkin sudah lain. Tapi akhirnya dibilang, there might not be another time. Dalam hidup kita, kemungkinan sudah tidak ada waktu yang lain-lain. Kemungkinan sudah tidak ada kesempatan yang lain-lain. Ya. Oleh sebab itu, jika ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Ada kesempatan untuk berubah, berubah. Jangan tunggu-tunggu. Jika ada kesempatan untuk melayani, melayanilah dengan baik. Sisa hidupmu, jangan Anda ukur dari umur. Saya kan masih umur 47 tahun. Orang meninggal itu kan umur 80, 85, 75. Kita salah. Karena umur kita bukan kita yang tentukan berapa umur kita ditentukan oleh Tuhan. Orang itu bisa meninggal muda, orang itu bisa meninggal umurnya suntuk sekali. Kalau masih ada kesempatan. Jika ada kesempatan untuk melayani, melayanilah dengan baik. Jika ada kesempatan untuk berdoa, sekarang dunia ini membutuhkan Anda punya doa. Artinya, dunia ini membutuhkan orang Kristen, anak-anak Tuhan punya doa. Dia nggak butuh Anda punya gosip. Dia nggak butuh Anda punya apa-apa. They need your prayer. Kalau ada kesempatan berdoa untuk mission, doakan. Kan, even cuma satu kan Anda doakan itu. Jika ada kesempatan untuk berkarya, berkaryalah untuk kemuliaan Tuhan. There might not be another time. Mungkin sudah ada kesempatan lain. Mungkin sudah tidak ada kesempatan, tidak adalah pemimpin puji-pujian yang terakhir, maaf. Mungkin itu adalah terakhir Anda memainkan piano. There might not be another time. Tapi jangan pikir, nanti kok takut ya, nanti malam saya meninggal. Kalau gitu, sudah ini. Bukan gitu. Selama masih ada, selama masih siang akan datang malam. There might not be another time. Gunakan waktumu. Jangan bengong-bengong ada di rumah. Ada udah pensiun kok. Udah kerja berat sekarang. Tinggal terima uang pensiun di rumah. Sudah. Kita cucu. Cucunya bagus ya. Ada vacation. Sekarang kan lagi sudah pensiun. Vacation. Sudahlah istirahat. Bisa. Tiap bulan terima uang pensiun. What is that for? Gunakan waktu untuk berdoa. Aduh, dunia ini sangat kacau sekarang ini. Sekarang orang mau menjadi misionari ke negara-negara Timur Tengah itu taruhannya apa? Bukan uang lagi, bukan cambukan.
Terus saya pikir-pikir, apakah masih ada orang mau jadi misionari ke Timur Tengah? Karena kan makin berat. Kalau dulu ya paling cuma sudah diusir pulang atau dimasuk penjara. Ya, sekarang ini taruhannya ini digorok-gorok, lehernya putus. Ada nggak misionari sekarang sampai bertahan berani mengapply visa atau masuk ke Timur Tengah jadi misionari tanpa memikirkan kepalanya itu pulang masih utuh apa enggak? Ngerti nggak? Jika ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu. Jika iblis menyediakan kesempatan untuk gosip, gunakan kesempatan untuk bersaksi. Jika iblis menyediakan kesempatan memfitnah, gunakan untuk memuji Tuhan. Ya. Jadi opportunity itu ada, waktu itu opportunity, keadaan opportunity, kemudian calon opportunity. Jadi hidup kita sekarang ada kesempatan, selama masih hidup gunakanlah kesempatan. There might not be another time. Ya. Nah ini ambil kesempatan. Tetapi jangan menjadi seorang opportunis. Dia lihat adiknya lagi tidur, sofa ada, sudahlah di atas terus. Karena kan empuk, sampai nonton di TV, dia lagi tidur. Nah ini opportunis ini. Jangan menjadi opportunis. Nah ini dia. Ini ada bangau yang sedang dia berenang lalu dia nangkap ikan. Kawan di atas ini dia juga mau menangkap ikan, tapi dia takut tenggelam kan. Jadi dia berdiri di atas kepala kawannya untuk sama-sama menangkap ikan yang keberatan yang di bawah itu. Ya kan? Ini adalah opportunity. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan oleh kasih kesempatan. There might not be another time. Ya. Nothing is more expensive than a missed opportunity. Ya. Opportunity itu expensive. Tapi kalau kita kehilangan opportunity, itu lebih mahal. Lebih mahal. Orang mau naik bus, dia ketinggalan bus aja dia sudah setengah mati pikirnya. Ya kalau tunggu 30 menit lagi bus itu lewat apa enggak? Tapi waktu dia lewat tuh betul-betul dia harus naik. Kalau you nggak naik, you miss bus itu, you harus tunggu another 30 minutes. You pergi berangkat kerja terlambat. Kesempatan hilang, harganya lebih mahal. Ya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkara perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadilah orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan selama kesempatan masih ada. Betul kan? Selama kesempatan masih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan dari hari ke hari memberikan kesempatan emas kepada kami. Kesempatan untuk kami mengasihi, menjadi gereja, melayani, bersatu. Kesempatan untuk melakukan banyak hal untuk saudara seiman, untuk Tuhan, untuk gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman. Roh Allah bekerja dalam hati umatmu di tempat ini supaya mereka makin maju di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.